haddatsani an Malik an Suhail. Betul? Ibni Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamisi fayaghfiru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Qala wa haddatsani dalam tahditskan kepadaku kata muallif rahimahullah taala kata pengumpul rahimahullah taala an Malik dari Malik radhiyallahu taala anhu dari Suhail Ibn Abi Salih dari bapaknya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan qala tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain, pintu surga dibuka di hari Senin, wa yaumal khamisi dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka Allah mengampuni untuk setiap orang hambanya muslimin yang Islam, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu apapun, illa rajulan, kecuali seorang laki-laki yang tidak diampuni, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, adalah bainahu wa baina akhihi, antara dia dengan saudaranya, syahna, permusuhan. Fayuqalu, maka dikatakan anziru hadaini, tangguhkan atau tunda dua orang tadi, hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tunggu atau tangguhkan keduanya hingga mereka berdamai. Qala haddatsani an Malik an Muslim bin Abi Maryam an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadiskan kepada kami dari Malik, dari Muslim, dari Abi Maryam, dari Abi Salih As-Samman. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah annahu qala, bahwasanya beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, tu'radu a'malun nasi kulla jum'atin marratain. Amal-amalan manusia ditampakkan atau diperlihatkan dua kali dalam sepekan. Yaumal itsnaini, pertama hari Senin, wa yaumal khamisi, yang kedua hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin, maka diampuni oleh Allah untuk setiap hamba yang beriman. Kalau tadi di atas muslimin, itu yang bedain. Di atas itu hamba yang muslim, di sini hamba yang mukmin. Jadi ulama itu menyertakan hadis, mengulang hadis, itu pasti ada tujuannya. Biasanya ada perbedaan riwayat sanad atau ada perbedaan kalimat yang dipakai, teks yang dipakai. Itu pasti, walaupun maknanya sama. Illa 'abdan kanat bainahu wa baina akhihi, kecuali hamba yang antara dia dengan saudaranya syahna'u, permusuhan, perseteruan. Fayuqalu utruku hadaini, maka dikatakan utruku, tinggalkan. Kalau tadi anziru, tangguhkan. Hadaini, dua orang, hatta yafi'a, sehingga mereka kembali. Awirku hadaini hatta yafi'a, atau tinggalkan mereka berdua sehingga mereka kembali, artinya kembali berdamai, sebagaimana makna hadis yang sebelumnya di atas. Baik.
Ada beberapa faidah dari dua hadis yang kita baca di subuh kali ini. Maknanya sama, kalimat riwayatnya berbeda, substansinya sama. Apa maknanya? Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, taftahu abwabal jannah, dibuka pintu sorga ada di 2 hari dalam seminggu. Jadi pintu sorga dibuka 2 hari dalam seminggu. Yang hadis yang setelahnya, ditampakkan amal kita di hadapan Allah setelah dicatat oleh malaikat itu hari Senin sama hari Kamis. Hari Senin sama hari Kamis. Ini orang kita kan, saya pernah nyari-nyari tuh. Jadi sebenarnya nama-nama hari di kita itu asalnya sebelum Islam datang, hari itu udah itu. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang namain itu? Hah? Yang namain siapa hari itu? Gitu udah lahir udah ada sih. Pakai mikirin yang kagak perlu sih. Kagak kan, kita kan lagi ngaji namanya, kita usut-usut gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi berapa hari? Fi sittati ayamin. Nggak sampai seminggu berarti. Hari-hari itu Ahad, Senin, Thulatha, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, iya benar, Jum'ah, Sabat. Itu urutannya begitu yang benernya. Ahad, karena daripada satu itu, Ahadun apa? Jadi hari pertama dalam seminggu, itu seharusnya hari Ahad hitungannya. Maka disebutnya Ahad. Diadopsi oleh para wali-wali dulu atau para pendakwah yang bawa Islam ke Indonesia, masuk berkolaborasi atau masuk ke dalam budaya Indonesia. Orang Indonesia namain hari-hari pakai nama-nama Arab semua. Senin aslinya Isnin. Sulasa aslinya Selasa aslinya Sulasa. Itu adopsi bahasa Arab ke Indonesia itu. Arbi'a, orang Indonesia nyebutnya hari Rebo. Kemis, aslinya bahasa Arabnya Khamis. Jumat, benar jadi bahasa Jumat. Sabtu, bahasa Sabtu juga bahasa Arabnya. Cuma ini hari Minggu. Dari mana itu asalnya? Minggu itu kan asalnya Ahad ya orang kita nyebutnya. Ada sebagian antipati dengan menyebut nama hari Minggu. Jangan sebut Minggu, sebutlah Ahad. Iya kalau yang kita ajak ngomong paham. Lah kalau yang kagak ngaji kita kata hari Ahad orang ngerti dia. Misalnya kan begitu ribet. Jadi sudah teradopsi ke bahasa Indonesia Minggu. Aslinya Minggu itu Domingo. Bahasa Portugis artinya hari Tuhan. Siapa yang ibadah hari Minggu? Siapa non-muslim yang ibadah hari Minggu? Nah iya, asli diadopsi ke bahasa Indonesia. Aslinya mah Ahad kita. Tapi kita udah menang 6 kalah 1. 6-1 ya? Ya udah menangan dah. Ya kan aslinya itu seharusnya hari Ahad. Tapi apakah boleh nggak Auza'i nyebut hari itu pakai hari Ahad sedangkan itu nama Tuhan atau nama istilah yang digunakan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang non muslim di sebagian agama menggunakan untuk artinya hari hari Tuhan, harinya Tuhan mereka maksudnya apa hukum menyebut hari Minggu nggak nyebutnya hari Ahad? Apakah kita seolah-olah mengiyakan agama dia? Enggak, Pak. Al-ibratu bil ma'ani la bil alfazi wal mabani. Ibrahnya itu maknanya kita menyebut hari Minggu itu maksudnya adalah hari Ahad. Maka ada kaidah usul fikih, al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Ibrahnya itu adalah maksud kita hari Minggu itu adalah hari Ahad. Bukan maksud daripada kita mendewakan atau menuhankan daripada hari Minggu itu sendiri. Jadi kalau
orang kita kira-kira ada yang orang kita nih, orang di sini yang hadir ngomong seminggu seahad, ada nggak? Hah? Nggak ada, ya kan? Jadi yaitu al-amru wasi' kalau kata ulama. Itu perkara-perkara biasa penyebutan, yang penting kita maksudnya adalah bukan menyebut minggu itu menuhankan dia. Walaupun yang lebih bagusnya untuk player pamflet apa segala macam kita pakai hari Ahad aja. Yang kira-kira kita orang paham. Jadi kalau misalnya di kerjaan, ya misalnya kita berhubungan sama orang yang non muslim, nah kita nggak apa-apa bilang hari seminggu gitu. Tapi bagusnya kita istilahkan di antara kita hari Ahad. Nah, itu mengenai masalah hari Senin, hari Kamis itu ada dua menurut hadis di sini. Tuftahu abwabul jannah, kalau hadis setiap setelahnya tu'radu a'malin nas. Salah satu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lebih sahih bahwasanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Karena hari Senin di hari di mana Rasulullah dilahirkan. Beliau berkata seperti itu. Li'annahu yaumu wulidtu fihi. Karena hari itu saya dilahirkan. Ini yang dijadikan oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Suyuti dan jamaah minal ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu paling kagak dijadikan bid'ah hasanah atau mustahabbah lah, walaupun nggak sampai mustahab beneran, kan? Itu karena disebabkan ada dalil dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad ketika ditanya kenapa hari Senin berpuasa, karena hari itu hari lahir saya. Itu jadi dalil terkuat dalam perihal Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga menginginkan ketika amalnya diangkat itu dalam kondisi puasa. Maka ada puasa Senin, Kamis. Itu maksudnya. Hari Senin, hari Kamis punya kekhususan. Ini ada ulama nulis Pak. Ada riwayat Pak begini Pak. Tentang hari-hari dalam satu minggu atau satu ahad. Halo, ribet kan kalau dibilang seahad, kagak paham. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis riwayat Imam Muslim, faqala khalaqallahu azza wa jal at-turbah yaumus sabt. Tanah diciptai nama Allah hari Sabtu. Tanah diciptai nama Allah hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yaumul ahad. Gunung diciptai nama Allah hari Minggu, hari Ahad. Ya. Hari Ahad itu diciptai nama Allah gunung. Wa khalaqa syajar yaumul itsnin. Pohon diciptakan oleh Allah hari Senin. Jadi pohon-pohonan itu diciptai nama Allah hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumul sulasa. Diciptakan perkara yang dibenci, yang kagak enak hari Selasa. Bebek yang lahirnya hari Selasa. Wa khalaqal nur yaumil arbi'a. Diciptakan cahaya hari Rebo. Hari apa? Rebo. Maka kalau ada sering kiai-kiai itu kalau ada yang Assalamualaikum Kiai, saya mau buka dagangan ini, masak jualan apaan? Jualan pecel lele, mulain malam Rebo atau mulain hari Rebo. Atau mau ngeletakin batu pertama nih, biasanya nggak nganjurinnya hari Rebo. Mau ini nih, mau netakin batu rumah baru bangun hari Rebo. Mau kawin lagi hari apa aja? Mau mikirin hari Rebo sih. Bang kita nikah, kalau nikah sunnahnya hari Jumat. Hari Jumat sunnahnya. Hari Jumat. Akadnya ramean mah hari apa aja. Wa batha fiha ad-dawab yaumul khamis. Nah, hewan-hewan itu hari Kamis. Wa khuliqa Adam alaihissalam ba'dal asri min yaumil jum'ah. Nabi Adam diciptain habis asar hari Jumat. Ma bainal asri ila lail, antara asar sampai maghrib. Jadi itu hari-hari penciptaan Nabi, hari-hari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini 7, dalam ayat Qur'annya 6. Nah, ini hari-hari saya ulangin lagi, hari Senin tanah, hari
Ahad, maaf, hari Sabtu tanah, hari Ahad gunung, hari Senin pohon, hari Selasa yang dibenci-benci, yang gak enak ya kan. Hari Rebo cahaya, hari Kamis hewan-hewan, hari Jumat Nabi Adam. Nah, jadi kalau mau itu mah nggak ada aturannya sih, nggak ada aturannya. Kalau mau bikin ini hari Rebo, ya cuman kita tafaul berharap mau buka usaha, mau buka apa-apa supaya hari Rebo itu makna cahaya. Makna apa? Cahaya, makna cahaya. Nah, itu masalah perharian. Jadi hari Senin, hari Kamis itu ketika diangkat amal dan juga dibuka pintu surga. Oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru likulli 'abdin mu'min muslimin, dalam riwayat yang setelahnya fayaghfiru likulli 'abdin mu'minin. Diampuni semua hamba yang beriman, semua hamba yang muslim, la yusyrik bi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti hadis nisfu Sa'ban, ya. Kalau yang dengar kita hadis nisfu Sa'ban. Diampunin semua yang orang yang pada hari Selasa, hari Senin dan hari Kamis begitu dilaporin bukunya, begitu dibuka pintu surga, itu diampuni dosanya kecuali beberapa orang. Satu, orang yang syirik kepada Allah, itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik. Kita ini harus menjaga la ilaha illallah, Pak. Kita warisin jagaan itu ke anak kita juga. Kita gampang, naudzubillah min zalik, membatalkan la ilaha illallah. Baik kita sengaja maupun kita nggak sengaja. Baik kita tahu maupun kita nggak tahu, kadang-kadang terjerumus. Gampang ngomong perkataan yang menjerumuskan dia menjadi musyrik, naudzubillah min zalik. Lebih percaya kepada hitung-hitungan bintang daripada percaya kepada Allah. Kalau dia meyakini bintang itu berjalan berdasarkan gerakan kehendak kudrat iradat Allah, itu nggak musyrik. Dia hitungnya sebagai tanda. Ini biasanya sih kalau ada burung ini ada orang mati nih. Burung apa namanya? Apa? Kalau di sini sebutnya apa? Apa? Burung itulah pokoknya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini penting. Tidak boleh kita memusyrik, gampang memusyrikkan. Tidak boleh juga kita gampang terjerumus dalam kemusyrikan. Gitu maksud saya. Burung tikutit ketika kita yakinin burung itu yang memberikan kematian, itu kita musyrik. Tapi kalau kita cuma yakin, ini biasanya sih kalau ada yang begini ada yang lewat gitu kan. Biasanya tuh Amil udah ngutang beras tuh, buru-buru. Karena bentar lagi ada yang mau mati, jadi begitu. Kayak ini teman saya cerita asli nih, Mak. Cerita asli nih, Pak. Cerita asli yang namanya budaya itu kan. Jadi dia tukang nahlilin sama mandiin paket orang meninggal ya kan. Teman saya cerita ada Ustadz Ghazali namanya, orang Poris Gaga. Dia bilang ada temen dia bilang itu tukang mandiin sama nahlilin kuburan paket dah ya. Begitu udah lama kagak ada orang mati, dia duduk sama dia sama temennya itu, innalillahi, waduh alhamdulillah ini jangan kata gitu, alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Begitu dengerin telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Haji, Ustaz ini mah mertua gua ini mah kagak balik modal ya kata gitu kan. Itu beneran itu ya kan. Jadi burung itu kalau kita yakini dia yang mematikan, itu kita nggak boleh. Begitu juga seperti
yang kita meyakini orang arrafan. Arrafan itu termasuk musyrik juga. Arrafan man atakahinan aw arrafan faqad kafara bima atabihi Abul Qasim. Siapa orang yang datang ke peramal, arraf itu peramal ataupun dukun, maka dia sesungguhnya telah kufur terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zaman-zaman dulu ada majalah yang pada muda-muda tahun 90-an. Majalah Aneka. Majalah itu remaja-remaja tahun 90. Ini sih rata-rata remaja tahun 60 ini. Agustus, Aquarius. Anda begini. Kan begitu ya? Kalau kita yakinin itu benar, kita bisa musyrik. Tapi kalau kita baca doang, hati-hati juga, bahaya. Kita bisa terjerumus kepada keyakinan nantinya. Ya, paham ya? Maka dukun itu nggak ada. Benernya 1, gorohnya 1000. Kalau kata orang Betawi, goroh paham nggak orang sini goroh? Ngibulnya 1000. Benernya 1, ngibulnya 1000. Itu dukun. Gitu Pak. Barangkali pas datang tuh dukun ke rumah. Ini bahaya-bahaya kemusyrikan. Biar kata pakai udeng-udeng segede ban Vespa, warnanya hitam, rambutnya panjang, warnanya apa itu? Datang nih kita saat ke rumah dukun. Waalaikumsalam, Mbah. Waalaikumsalam. Kayaknya kamu lagi ada masalah ya. Ya kalau kagak ada masalah mah kagak kemari. Lah ngapain kalau gak ada masalah ke dukun? Kan begitu ya. Karena ada masalah aja kemari. Itu yang orang nufusun do'ifah. Hatinya yang lemah. Tahu bener nih dia ini. Bukan tahu bener. Emang juga muka-muka masalah. Ente kan kelihatan. Misalnya begitu kata dukun. Kata dukunnya. Mbah. Iya. Ini ada yang ngambil nih barang saya nih. Sebentar, jilat dulu di air sama dia. Ini yang ngambil bukan orang jauh. Lah kalau jauh gimana jambetnya? Ya kagak-kagak aja sih. Bener gak? Iya. Kagak orang jauh, udah pasti jawaban dukun itu. Saya ceritain nih, teman saya pernah jadi dukun. Saya ceritain nih. Tukang ngibul. Nah, ini jadi udah tobat dia mah. Orang Bekasi. Dia bilang, dulu gue ngibulin orang. Ngibulin gimana ente cara ngibulinnya? Asal ada orang punya masalah, dia datang ke dukun. Assalamualaikum Mbah, waalaikumsalam, assalamualaikum Ustad, Kiai, atau apalah namanya merek-merek itu kan kadang-kadang ya. Kita kata mah Ustad, itu udah setengah dukun gitu. Baca Quran orang bisa, baca begitu baca ayat kursi, begini pun baca ayat kursinya. Kalau sama anak muda al-falah itu. Itu. Begitu dia ada yang datang, saya tanya tuh Pak Jai, saya tanya, apa? Tanya ente. Di depan rumah ente ada pohon mangga nggak? Terus jawaban dia apa pasiennya? Pasiennya gimana jawabannya? Ya dia bilang, jago banget nih, dukun nih, jago banget. Tahu aja di depan rumah dia ada mangga, ada pohon mangga. Ada nggak di depan rumah ente pohon mangga? Ada. Nah, itu tebang itu yang bikin ente sial, usaha nggak maju-maju, gitu. Dan ntar kalau kagak ada bagaimana ente jawabnya? Ente tanya lagi, dia bilang, di depan rumah ente ada pohon mangga nggak? Perasaan nggak ada. Nah itu maka usaha nggak untung-untung, tanam pohon mangga di situ katanya. Udah kagak ada kalahnya dia mah, ya kan? Iya, itu mah benernya 1, ngibulnya 1000, ya. Jangan mau kita dikibulin. Ya, jangan mau dikibulin. Ya, ente nih aneh lihat-lihat ada yang jagain nih sebelah kanan kiri ente nih. Segala apa khodam, cek khodam. Mau ada, ini kayaknya sebelah kanan kiri ente ada nyakan. Ada, Rokim Atid, apa? Ini kadang-kadang itu, ini singa nih dari Prabu Kian Nyangsang. Nyungsep kali bukan Nyangsang. Ya, udah itu membahayakan kita ketika kita meyakininya. Kalau kita tidak meyakininya ya nggak masalah.
Biar kata kita punya cincin ada khodamnya 12.000 daripada apa kalau kita kagak yakin madorot dan manfaat dari dia, itu kita aman. Tapi masalahnya ketika kita yakin madorot dan manfaat dari benda itu masalah, ya. Mutlak dari benda itu. Ya karena enggak serta-merta langsung musyrik, ya. Orang makan obat, begini aja logikanya gampang ya supaya kita memahami kemusyrikan dengan tidak kemusyrikan. Orang makan obat. Yang nyembuhin siapa? Hah? Allah. Kalau ditanya alhamdulillah sebab makan obat ini nih asam urat hilang, gitu-gitu ya. Jadi yang nyembuhin siapa? Allah, tapi wasilahnya obat. Begitu maksudnya. Itu mah enggak apa-apa begitu. Kecuali orang yang udah hakikat jawabnya. Ente sembuh ngapa? Allah semuanya. Duit dari mana? Allah. Ini tanah siapa? Tanah Allah. Nah, ini kalau misalnya meyakini itu dari efeknya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada air sehingga kalau kita minum kita menjadi hilangkah rasa dahaga, itu kita tidak musyrik. Tidak musyrik kecuali yang kita menyembah yang demikian. Taib. Yang pertama orang yang syirik yang enggak diampuni oleh Allah hari Senin hari Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Yang kedua, orang yang berkelahi, berseteru, berantem. Dalam riwayat yang pertama di atas, tungguin sampai dia damai. Sampai 2 kali, tungguin sampai dia damai. Tangguhkan kalau bahasa Indonesianya. Kalau dia yang setelahnya, tinggalkan. Malaikat tuh suruh ninggalin sampai dia pada saling kembali antara kedua. Ini bahayanya syahna. Berseteru, berkelahi bukan gara-gara agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena kepentingan duniawi, sengketa tanah, gara-gara urusan mik, gara-gara urusan apalagi yang biasa terjadi di kita, pemilihan RW. Berantemnya sampai dibawa mati. Ada orangnya? Jangan bang, sebentar doang jabatan, mana duitnya dibawa UMR lagi. Berantemnya sampai saudaranya, anaknya, jangan sampai ngebesan ke dia. Sampai mati gua pantang. Waduh, itu orang Betawi lagunya. Oh udah, ini saya orang Betawi ya. Maksudnya kalau udah gordek gitu sampai dibawa ke tulang sumsum tuh nggak bagus begitu, nggak. Jangan sampai dibawa ke tulang sumsum. Udah apa? Emang ini kita hidup berapa lama sih? Sebentaran doang. Nabi Adam atau Nabi siapa? Nabi Nuh atau Nabi Adam yang dikasih waktu umur yang panjang. Seorang Nabi ditanya oleh Allah, oleh malaikat. Ditanya setelah dia umur yang panjang luar biasa. Nabi-nabi yang dulu kan ada yang sampai 100.000 kan? Itu ditanya sama Allah. Gimana ente hidup itu? Rasanya sebentar banget. Masuk seperti orang masuk ke rumah orang, pintu depan keluar pintu belakang. Dekat apa jauh tuh? Jarang kan orang rumahnya dari pintu depannya ke pintu belakang sampai sebulan. Kayak apa gede rumahnya? Kagak. Yang namanya rumah makan biasa ya, segede-gedenya rumah, masuk pintu depan keluar pintu belakang, nggak sampai semenit, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit kadang-kadang. Kalau yang luas banget jalannya, jangan ada kali sampai 10 menit. 2 menit, 3 menit nyampe ujung rumahnya. Kalau luas itu. Kalau kita baru masuk, kalau rumah kita baru masuk pintu depan, udah pintu belakang langsung kan begitu. Udah kelihatan itu belakangnya. Sedetik gitu kan. Nah, saking cepatnya yang namanya kehidupan. Perseteruan, perkelahian yang kita tanam. Kita udah minta maaf, dia kagak mau maafin. Ya udah urusan dia. Dia nggak mau salam, ya biarin bagen. Dia kagak mau nengok lagi sama kita, udah biarin. Yang penting kita udah minta maaf. Urusan dia sama Tuhan, udah itu mah. Gitu. Karena susah nih punya hati ini berseteru. Gedeg sama orang, gedeg. Halo? Emak-emak, gedegnya biasanya emak-emak. Pok, ada orang itu? Wah, hadir. Jadi berantemnya emak-emak, musuhnya emak-emak, biasanya emak-emak. Musuhnya lurah juga. Musuhnya
pembisnis, pedagang, pembisnis juga. Orang buka warung sampingan, ada aja tuh setan ngirimin ke pikirannya. Keramaian dia sih, jangan-jangan dia pakai ini nih, pakai barang. Jangan-jangan ada pegangan. Lah iya, gak ada pegangan mah nyusruk. Itu dibikin sama setan. Dibikin sama setan begitu emang. Dibikin kita gedeg sama orang. Wabil khusus saingan kita. Kiai, musuhnya kiai. Halo, betul nggak? Lah dulu. Alhamdulillah sekarang udah jarang. Dulu, zaman dulu, saya kecil nggak bisa bersikap apa-apa. Asal dengerin kiai ceramah, kiai anu. Wah, ngejelekin kiai anu. Kita kata, ngapa dengerin yang beginian sih lagi? Karena ada kiai yang kerjaan asal ceramah ngejelekin kiai A, kiai B. Dulu itu, sekarang udah jarang karena udah ada YouTube, nggak ada yang berani rekam. Ini juga rada tapi ogah saya direkam begini nih. Jadi Pak dulu begitu asal kiai anu panggung mau buat kayak ono seorang kiai, maaf ya kalau dulu sebutnya kiai Golkar begitu tuh katanya tuh. Dulu ingat nggak? Lah apa hubungannya Golkar sama neraka? Nggak ada hubungannya. Kan dulu kan partai 3. Golkar, P3, PDI. Asal udah Golkar, romannya udah dekat sama neraka. Begitu. Asal P3 nih ahlul jannah. Lah kagak begitu, Pak. Ini ngapa jadi nyebut partai itu yang lempangan itu potong tuh, jangan tuh. Dulu itu zaman dulu ya. Ingat nggak Bapak? Bapak mungkin pasti pada ingat ya kan ya? Ternyata itu setelah kita berjalan waktu, kita semakin dewasa, semakin kemari-kemari. Lah, partai begitu-begitu juga ya. Ya begitulah ternyata. Ya enggak? Habis kita hanya dikamuflase oleh para dai-dai yang dulu mungkin ada sebagian dari para kiai-kiai kita yang saling berseteru. Akhirnya dibawa-bawa ke kancah masyarakat umat. Ya enggak? Paham enggak? Nah, itu perseteruan ustadz musuhnya ustadz. Karena ustadz nggak mungkin bermusuhan sama kiai. Karena beda level. Enggak? Santri nggak mungkin bermusuhan sama kiai. Santri. Jadi syahna itu terjadi karena disebabkan biasanya al-ghadabu marah. Wal hasadu hasad iri. Itu biasanya ada begitu. Emang udah di apa namanya Pak? Sama setan udah di skenario begitu Pak. Dipengeninnya setan begitu. Hati-hati bisa ngegugurin pahala. Kata Nabi SAW. Bu. Kata Nabi dengerin dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW. Thalathatun la tarfa'u sholatuhum fauqa ru'usihim shibron. 3 orang. Sholatnya itu kagak nanjak. Amalnya sejengkal juga kagak nyampe. Kehalang maksudnya 3. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang memimpin satu kaum yang dipimpinnya gedeg. Gedeg sama dia tapi dia jadi pemimpin. Itu salatnya kagak naik barang sejengkal kalau kata orang kita. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Bu. Yang kedua, perempuan yang ogah diajak sama lakinya begitu malam-malam berjihad fisabilillah. Paham gak tuh berjihad fisabilillah? Itu bahasa halus itu. Ya, suaminya ngajak dia ogah. Itu bini biar kata sholatnya 1000 rakaat sampai jidatnya pada ledes, amalnya nggak naik barang sejengkal. Sholatnya nggak bakal naik barang sejengkal kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah. Jangan pokoknya kalau laki udah dehemnya sampai 3 kali, itu udah isyarat itu. Panggilan alam, segera. Itu pesawat mau landing. Yang kedua yang terakhir, wa akhwan mutasariman. 2 saudara yang pada berantem. Berantemnya bukan karena perkara akhirat. Kalau memang dia ahli bid'ah, kita tinggalin nggak apa-apa. Kita ogananya karena dia ahli maksiat, ahli bid'ah. Sebagai bentuk zajron itu di dalam kitab Imam Suyuti yang di majelis kemarin kita udah singgung beberapa masalahnya. Itu nggak apa-apa. Tapi karena perkara-perkara yang remeh-temeh, gara-gara minjem motornya kesenggol. Nah itu sampai berantem, ini janganlah. Karena ada itu yang ngadu ke saya seperti itu. Nah,
mudah-mudahan kita dijauhkan dari perasaan iri hati dengki. Kita nggak punya musuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Urusan kita digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita dunia maupun akhirat. Al-Fatihah.